yang diperparah kehadiran media sosial yang tidak mengenal batas moralitas. Tidak hanya urusan pajak dan bea cukai, ada kepolisian dan juga aparat hukum lainnya, terhadap birokrasi yang lainnya. Dan kalau seperti itu ya, kalau menurut saya pantas rakyat kecewa karena pelayanannya anggap tidak baik, kemudian aparatnya perilakunya jumawa dan pamer kuasa, kemudian pamer kekayaan, hedonis. Oleh sebab itu saya minta kepada seluruh menteri dan kepala lembaga untuk mendisiplinkan para di bawahnya, jangan pamer kekuasaan. Inilah ironinya, teladan gaya hidup yang dicontohkan oleh Pak Jokowi yang sederhana dan merakyat ini adalah anomali dalam kehidupan politik kita, dalam kehidupan para pejabat keras kita. Pak Jokowi yang setelah jadi presiden pun dia masih menggunakan pesawat kelas ekonomi untuk menghadiri acara anaknya di Singapura. Ini adalah barang yang langka dan jadi sebuah tontonan, sebuah keanehan. Dan mirisnya lagi, gaya hidup Jokowi ini tidak berhasil jadi teladan, tidak banyak dikutip, malahan dia kalah pamor dibanding para seleb yang tampak selalu butuh flexing buat menunjukkan eksistensinya, keakuannya, seperti yang dilakukan oleh Andre Taulany, Raffi Ahmad, Atta Halilintar, Deddy Corbuzier, dan masih banyak lagi lainnya. Masyarakat pun mengeluh-eluhkan tokoh politik seperti Bambang Susatyo, ketua MPR kita, ketua lembaga tertinggi kita yang hobi naik mobil mewah dan motor gede itu, yang hobi pamer kemewahan itu. Maka tidak aneh kalau kemudian bermunculan anak-anak muda seperti Mario Dendi Setrio itu dan juga ayah dan ibunya, keluarga besar mereka hobi pamer kekayaan karena memang ada yang memberikan contoh, ada yang membenarkan, bahkan mungkin sampai sekarang keluarga Pak Rafael Alun Trisambodo ini makin bingung kenapa mereka sekarang jadi bahan hujatan masyarakat, kenapa kekayaan mereka dan gaya hidup mereka dipertanyakan. Mengutip kata-kata ketua MPR tadi, yang penting dari hasil usaha sendiri, apapun boleh dilakukan. Dan lebih parahnya lagi, sebuah kekuatan moral masyarakat kita, para pemuka agama, tidak sedikit di antara mereka yang ikut-ikutan, yang tidak tahan iman, yang terjerumus ikut-ikutan memamerkan gaya hidup mewah. Pernah lihat foto Ustadz Somad mengendarai motor Harley atau AAM di atas motor Honda Venture atau di atas Kawasaki Milator miliknya, atau di zaman dulu ada Ustadz Jeffrey Al-Bukhari sebagai penggiat motor besar. Kalau para pemuka agamanya saja malu mempertontonkan gaya hidup mewah, maka celakalah kita. Sia-sialah usaha Presiden Jokowi untuk memberikan teladan. Soal masalah ini, persoalan dasarnya tentu ada di pemahaman narasi gaya hidup. Masyarakat tidak paham dan tidak ada yang memberikan pemahaman soal mengapa gaya hidup sederhana itu sangat baik dan sangat dianjurkan. Mengapa gaya hidup sederhana ini pada akhirnya bakal mendatangkan sebuah keselamatan. Dan sebaliknya, mengapa gaya hidup bermewah-mewahan akan memupuk benih kesombongan dan ujung-ujungnya akan mengundang bencana. Dari kejadian Mario Dendi Satrio, sebuah drama yang sudah benar-benar didambakan Tuhan di depan mata kita, ada kemungkinan besar banyak di antara kita gagal paham akan pesan moral dari cerita itu. Mereka tidak paham kalau aksi penganiayaan super kejam yang dilakukan oleh Mario Dendi Satrio dan kawan-kawan bocilnya itu adalah dampak dari gaya hidup yang diajarkan oleh orang tua mereka, yang diajarkan masyarakat mereka, yang diajarkan para pemimpin mereka, dan yang diajarkan oleh para tokoh agama mereka. Kisah anak orang kaya yang banyak ulah dan bermasalah sebetulnya bukanlah kisah baru. Sudah baru sejak zaman dulu sekali. Setelah kasus Mario Dendi yang sukses menghancurkan seluruh keluarganya sendiri itu, besar kemungkinan di masa depan bakal bermunculan kisah-kisah yang serupa tapi tidak sama. Bakal banyak anak-anak muda korban pendidikan gaya hidup yang salah yang diperparah kehadiran media sosial yang tidak mengenal batas moralitas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.